salah satu sentimen global yang mungkin akan sangat mempengaruhi pergerakan harga komoditas dan juga bursa berjangka di tanah air begitu, yaitu US election. Lalu sentimen apa lagi di tahun ini yang mungkin masih bisa menjadi faktor pertimbangan dan menentukan volatilitas bursa berjangka? Ya, seperti bagaimana kita ketahui, nanti Oktober nanti akan terjadi pucuk pimpinan di negara kita tercinta Indonesia. Tentunya langsung maupun tidak langsung akan ada berpengaruh kepada beberapa harga komoditas, di mana Bapak Presiden terpilih kami sudah menjadikan sebuah program untuk mempercepat hilirisasi. Tentunya juga ini akan bisa mempengaruhi sektor-sektor komoditi yang berbasis untuk logam ya tentunya dan mining. Ini tentunya akan bisa mempengaruhi di samping emas yang bersifat global. Di satu sisi juga dari sisi komoditi perkebunan ya di mana Indonesia merupakan penghasil terbesar CPO di dunia. Ya ini juga mau tidak mau itu pasti akan bisa melihat karena kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga mempengaruhi untuk pengambilan keputusan dari para investor importir di luar negeri sebagai pengguna. Baik, artinya di bulan Oktober nanti mungkin volatilitas di bursa berjangka ini akan sangat tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Saya rasa demikian. Saya rasa sampai dengan akhir tahun akan sangat masih terjadi volatilitas. Karena baik di dalam geopolitik di Indonesia, di dalam negeri sendiri maupun dengan berhubungan dengan pesta besar di US dalam US election. Baik, apakah ini menjadi salah satu momen yang paling diharapkan investor bursa berjangka di tahun 2024? Ya, tentunya. Karena semakin market volatile, itu semakin besar opportunity untuk bisa mendapatkan keuntungan dari market. Baik, mungkin Bapak bisa gambarkan sedikit bagaimana proporsi investor di Jakarta Futures Exchange saat ini dan seperti apa pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bursa berjangka ini kan sebenarnya sudah cukup lama ada di Indonesia begitu, tapi mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya. Apalagi sekarang juga ada instrumen investasi lain seperti kripto misalnya yang lebih dikenal oleh anak-anak muda. Ya, kalau dibanding portfolio mengenai jumlah investor di bursa berjangka masih relatif lebih kecil ya dibanding dengan pasar modal maupun kripto yang notabene lebih mudah tapi jumlah investornya jauh lebih besar bahkan lebih besar dari pasar modal di Indonesia saat ini. Itu tentunya kita ini mengharapkan pertumbuhan portfolio yang sebagai switching atau sebagai alternatif penambahan portfolio bagi para investor yang belum mengenal perdagangan berjangka di Indonesia. Ya saat ini kita pertumbuhan investor kita cukup signifikan karena kita sudah kurang lebih hampir mendekati 3 juta account. Ya memang masih di bawah dengan pasar modal dan di pasar kripto yang ada di Indonesia saat ini. Dan pada umumnya masih relatif Gen Z saat ini sudah menguasai market sebagai para investor dalam market share yang terbesar dibanding dengan generasi-generasi yang lebih senior. Baik, Bapak lihat apa sih yang menjadi tantangan terbesar kenapa bursa berjangka ini relatif kurang populer dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya? Banyak hal. Secara teknis kita ini adalah di advance level. Resikonya lebih mengandung bobot resiko lebih tinggi dibanding dengan investasi di pasar modal maupun di dalam kripto. Karena kita itu mengenal two sides instrumen itu ya, yang baik turun maupun naik itu ada opportunity. Dan kita membutuhkan sebuah margin yang lebih besar. Ya, dan daya pikul pergerakan komoditi itu berbeda. Sehingga itu menyebabkan banyak sekali orang butuh literasi. Kita butuh edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat yang bisa diperoleh maupun peluang-peluang yang bisa diraih dari pasar berjangka yang ada melalui bursa berjangka Jakarta. Baik, sebelumnya kita juga sering mendengar narasi-narasi negatif terkait dengan bursa berjangka. Apakah ini menjadi salah satu alasan juga perkembangan literasi bursa berjangka ini menjadi lebih menantang? Ya, tidak bisa dipungkiri. Berita-berita negatif itu juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi minat investor maupun potensial investor yang berencana untuk berinvestasi di pasar berjangka. Namun kita melakukan literasi tanpa henti.
Kita sekarang sudah menyentuh direct langsung ke retail para student di university maupun para pelaku-pelaku baik itu di Jakarta maupun di daerah. Jadi kita menyentuh ke all levels untuk meningkatkan literasi pemahaman mengenai kami di Bursa Berjangka Jakarta sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia ada loh di Indonesia. Karena banyak juga para investor yang belum menggunakan jasa perdagangan berjangka melalui bursa berjangka yang ada di Indonesia. Mereka masih menggunakan jasa di luar negeri, bursa luar negeri. Baik, seberapa besar porsinya Pak sebenarnya investor yang menggunakan bursa berjangka di luar negeri bandingkan dengan yang menggunakan layanan yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat retail, mayoritas itu ada di Indonesia. Tapi kalau kita melihat korporasi, mayoritas lebih banyak menggunakan bursa luar negeri. Baik, artinya dana-dana besarnya ini justru menggunakan layanan dari luar negeri. Ya, Ini sangat disayangkan ya Pak ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah tata kelola yang ada saat ini sudah cukup untuk bisa menarik dana-dana jumbo tersebut masuk ke dalam negeri? Apa yang menjadi pertimbangan terbesar mereka? Karena pada saat kita bicara mengenai futures, itu kita paling pertama itu adalah likuiditas. Likuiditas kalau kita menyamakan dengan kemampuan antara retail market dengan corporate itu tidak seimbang. Karena corporate itu adalah butuh hedging yang lebih tinggi untuk meminimasi resiko atas penjualan physically market dari para produsen yang ada di Indonesia. Sementara retail market kita itu adalah dalam size yang masih lebih kecil meskipun jumlah kliennya lebih mayoritas. Ini yang menjadi sebuah disparitas yang perlu kita selesaikan dan juga tentunya dukungan pemerintah perlu kami sangat harapkan untuk mendukung terciptanya sebuah price reference melalui bursa berjangka di komoditi-komoditi utama andalan yang dihasilkan di Indonesia. Dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah, terutama jelang transisi pemerintahan saat ini, mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah yang baru nanti? Ya, mungkin salah satunya adalah mengenai kebijakan. Kebijakan adalah pro market dan kita bisa melakukan penyesuaian atas yang terjadi di market saat ini. Karena beberapa kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan market saat ini. Karena saat ini adalah regulation harus menyesuaikan dengan market. Ya, kalau mungkin di zaman-zaman dulu sebelum teknologi maju seperti ini adalah market yang menyesuaikan dengan regulasi. Saat ini perlu adanya sebuah penyesuaian sehingga terciptanya sebuah keseimbangan antara investor dengan market. Sehingga terciptanya sebuah iklim investasi yang lebih menarik buat para investor. Atau juga bisa ditambahkan juga dengan insentif perpajakan buat para investors. Buat memperbesar lagi porsi investor Indonesia, retail maupun corporate terhadap pasar berjangka di Indonesia. Baik, jika ini dibenahi, peluang dana yang bisa masuk dalam negeri ini seberapa besar, Pak Paulus? Tentunya sangat besar ya, karena kami tidak bisa memperkirakan berapa besar. Tapi saya optimis sekali di retail market itu akan bergerak lebih besar. Karena kepastian. Karena dibanding dengan corporate. Karena corporate kami tidak bisa melihat ya berapa besar dana yang ada. Namun rata-rata pada saat kami berdiskusi dengan bursa-bursa sejenis di luar negeri, banyak sekali investor-investor dari Indonesia.